Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrik Hermawan, NIM 1122111045, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Prodi Manajemen. Tujuannya dibuat video ini sebagai bentuk tugas proyek UAS dari mata kuliah perpajakan yang terhormat kepada Ibu Sindik Widati SE MSI CPFM CAVP. Maka dari itu saya akan memulai materinya. Baik, untuk materinya yaitu pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Apa itu PPh 22? PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, atau kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu. Ini merupakan salah satu jenis PPh yang bersifat tidak final. Artinya, pemungutan PPh 22 ini dapat diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas PPh terutang pada akhir tahun pajak. Nah, ini ada tujuan PPh 22. Yang pertama, itu meningkatkan penerimaan negara. PPh 22 membantu negara mendapatkan penerimaan pajak lebih awal. Kemudian kedua, mencegah penghindaran pajak. Dengan pemungutan di awal, potensi penghindaran pajak oleh wajib pajak dapat diminimalisir. Kemudian tujuan yang ketiga, memudahkan pengawasan. Pemungutan oleh pihak ketiga atau pemungut memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Terus siapa sih pemungut PPh pasal 22? Di antaranya yaitu pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Contohnya, yang pertama itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bisa disingkat DJBC atas impor barang. Kemudian yang kedua ada Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA atas pembayaran pengadaan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga itu ada badan usaha tertentu seperti BUMN atau BUMD atas penjualan hasil produksi di bidang tertentu seperti semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kemudian yang keempat, industri atau eksportir tertentu atas pembelian bahan baku untuk keperluan industri atau ekspor. Misalnya, industri perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Yang kelima, itu perusahaan tertentu atas penjualan barang sangat mewah. Yang terakhir, yang keenam, yaitu wajib pajak badan, yaitu seperti penjual batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Nah, di sini ada objek PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang, yaitu objeknya tuh semua jenis barang yang diimpor. Kemudian yang kedua ada pembelian barang oleh bendahara pemerintah seperti BUMN atau BUMD, di mana pembelian barang atau jasa yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Kemudian ada objeknya tuh yang ketiga, penjualan hasil produksi industri tertentu seperti penjualan semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Kemudian yang keempat, ada objek penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM atau disebut agen tunggal pemegang merek. Importir umum kendaraan bermotor juga dikenai objek. Kemudian yang kelima ada penjualan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan oleh badan usaha atau industri yang membeli bahan baku dari pihak lain untuk industri atau ekspor. Kemudian yang keenam ada penjualan barang yang sangat mewah sesuai kriteria yang ditetapkan Menteri Keuangan. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu penjualan emas batangan oleh
produsen emas batangan. Nah, ini ada tarif PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang. Tarif impor barang ini 2,5% dari nilai impor. Jika punya angka pengenal importir API atau disebut angka pengenal importir, itu API, disingkat API. Kemudian ada 7,5% dari nilai impor jika tidak punya API. Kemudian ada 0,5% dari nilai impor untuk komoditas tertentu seperti kedelai, gandum, tepung terigu yang diimpor dengan API. Kemudian ada 10% dari nilai impor untuk barang tertentu yang terdaftar di lampiran 1 PMK 34/2017. Kemudian tarif pembelian barang oleh pihak tertentu, misalnya bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD, yaitu tarifnya 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Kemudian yang ketiga itu penjualan hasil produksi industri tertentu. Di sini ada beberapa tarif ya. Yang pertama 0,1% untuk kertas, 0,25% untuk semen, 0,3% untuk baja dan farmasi, dan 0,45% untuk otomotif. Kemudian ada juga penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Di sini tarifnya tuh 0,3% dari harga jual, itu tidak termasuk PPN untuk penjualan ke pihak lain selain penyalur atau agen. Untuk penyalur atau agen, pungutan ini final. Kemudian ada penjualan emas, perhiasan, dan atau emas batangan oleh pengusaha emas. Ini tarifnya 0,25% dari harga jual. Kemudian ada penjualan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Itu tarifnya 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPN BM. Contoh barang mewah termasuk pesawat pribadi, kapal pesiar, rumah, apartemen, kondominium, serta kendaraan bermotor tertentu yang harganya sangat tinggi. Nah, di sini ada contoh perhitungannya. Jadi, di sini ada pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Misalnya, pemerintah Kota Bekasi membeli 100 unit komputer dari PT Anugrah untuk kebutuhan kantor. Nilai pembeliannya itu seharga 500 juta. Itu belum termasuk PPN. Jadi ini kita analisis dulu ya. Yaitu jenis transaksinya pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Kemudian objek PPh-nya itu PPh 22, yaitu komputer. Dasar pengenaan pajak atau DPP, nilai pembelian komputer itu 500 juta, dan tarif PPh 22 untuk pembelian barang oleh bendahara pemerintah itu 1,5% dari harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN. Perhitungannya, PPh pasal 22, tarif dikali dasar pengenaan pajak. Jadi, PPh 22 sama dengan, itu tarifnya kan berarti 1,5%. Dikali dengan harga pembelian komputer itu 500 juta. Jadi totalnya itu PPh pasal 22-nya itu senilai 7.500.000. Jadi, bendahara pemerintah Kota Bekasi akan memungut PPh pasal 22 sebesar 7.500.000 dari PT Anugrah saat pembayaran pembelian komputer. PT Anugrah akan menerima bukti pungutan PPh 22 ini dan bisa menggunakannya sebagai kredit pajak, bisa dibilang pengurangan pajak saat menghitung PPh tahunan mereka. Di sini ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22. Penyetorannya, PPh pasal 22 yang telah dipungut wajib disetor oleh pemungut kekas negara melalui bank persepsi atau kantor pos paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kemudian untuk pelaporannya, pemungut wajib melaporkan PPh pasal 22 yang telah dipungut dan disetor dalam SPT masa PPh pasal 22 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Nah, di sini ada fungsi PPh pasal 22. Apa sih itu fungsinya? Yaitu bagi wajib pajak yang dipungut oleh PPh pasal 22, bukti pemungutan tersebut berfungsi sebagai kredit pajak atau pembayaran di muka atas PPh terutang pada akhir tahun pajak. Artinya, jumlah PPh 22 yang telah dipungut dapat mengurangi PPh terutang saat menghitung PPh badan atau PPh orang pribadi di SPT tahunan. Baik, jadi kesimpulannya, PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak-pihak tertentu seperti bendahara pemerintah, BUMN, atau importir atas pembelian atau penjualan barang tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengenakan pajak pada awal mata rantai ekonomi atau kegiatan impor sehingga penerimaan negara lebih terjamin dan kepatuhan wajib pajak meningkat. Baik, itu saja pemaparan materi tentang PPh pasal 22 dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.